Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama keluarga menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara TPS 60 Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari. Anies dan keluarga berjalan kaki dari kediamannya ke TPS. Setelah menggunakan hak pilih, Anies pun langsung berpose satu jari kompak dengan ibundanya Aliyah Rashid Baswedan, sang istri Ferry Farhati Ganis, serta anaknya Mikhail Azizi Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan, Ismail Hakim Baswedan, dan menantunya Ali Saleh Al-Huraibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan melihat bagaimana hasil realcon Pilpres 2024. Kalau kemarin kita sudah melihat bersama mengenai quick count atau hitung cepat dari lembaga survei. Kali ini kita akan melihat bagaimana hitung secara real yang dilakukan oleh KPU. Langsung saja teman, kita akan menuju websitenya dari KPU ya. Ini kita lihat hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2024. Kalau kita lihat teman, ini progresnya sudah 42,53%. Progres 350.151 dari 3.236 TPS. Jadi yang masuk sudah 42%. Kita lihat teman, di lingkaran ini, di diagram ini kita melihat posisi Prabowo Subianto di warna krem teman ya. Di warna krem itu mencapai 14.809.016 suara atau 56%. Jadi suara Prabowo lebih banyak teman daripada suara Anies dan suara Ganjar ya. Kita lihat Ganjar Pranowo ini mendapatkan 4.997.331 atau 19%. Kemudian Anies Baswedan kita lihat teman ya. Anies Baswedan sebelah ini, sebelah warna biru teman ya, ini mendapatkan 24%. Jadi Prabowo tadi dapat 56%. Kemudian Anies mendapatkan 24%, kemudian Ganjar mendapatkan 19%. Jadi yang unggul di realcon kali ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto pada tanggal 15 Februari 2024. Jadi ini belum final teman, karena suara masuk di TPS masih 42%. Jadi kita tinggal menunggu aja hari demi hari perkembangannya seperti apa, karena realcon ini tidak bisa langsung satu hari masuk semua, bertahap teman, karena ini bicara tentang real, hitungan real dari TPS yang disetorkan ke KPU. Nah teman, selain kita melihat suara nasional, coba kita melihat per wilayah ya, bagaimana suara dari Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto di beberapa wilayah. Kita lihat teman di Aceh ya. Aceh ini langsung kita klik di sini teman ya. Nah, ini menunjukkan suara yang cukup signifikan teman ya. Anies Baswedan, kita lihat teman, Anies Baswedan mendapatkan 77,07% di Aceh. Jadi di Aceh ini Anies menang telak teman-teman ya. Suara masuk ini kita lihat di Aceh adalah 42,47% dari TPS. Kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 20,35%. Kemudian Ganjar mendapatkan 2,58%. Jadi di Aceh ini menang telak adalah Anies Baswedan teman ya. Luar biasa Anies Baswedan di Aceh. Kemudian kita juga melihat lagi di daerah-daerah lain teman ya. Kita lihat di Bali katakanlah. Bali kita melihat warna krem. Prabowo Subianto teman menang telak di Bali dengan 51,89%. Kemudian di warna coklat ini Ganjar Pranowo mendapatkan 44,38%. Anies Baswedan teman mendapatkan suara kecil ya di Bali, hanya mendapatkan 3,73%. Jadi memang Pak Anies ini tidak cukup kuat di Bali teman. Di Bali dikuasai Prabowo Subianto.
Kemudian kita lihat lagi teman, wilayah lain. Kita cuplik-cuplik saja ya, di Banten ya. Di Banten ini kita akan melihat suara yang masuk sudah 51% teman ya. Ini kita lihat teman, Prabowo Subianto mendominasi teman ya dengan 54%. Ini di Banten. Kemudian disusul Anies Baswedan dengan 34,85%. Kemudian Ganjar mendapatkan 11,12%. Jadi Ganjar mendapatkan suara kecil teman di Banten, didominasi oleh Prabowo Subianto. Oke, kita melihat lagi teman, suara nasional selain di Banten, kita lihat langsung di Kalimantan teman ya. Di Kalimantan Barat, coba kita klik Kalimantan Barat. Kalimantan Barat teman-teman, kita lihat Prabowo Subianto mendominasi teman dengan 55,35%. Kalimantan Barat ini dikuasai Prabowo Subianto teman ya, luar biasa ya. Kemudian Anies Baswedan yang kedua dengan 29,39%. Kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan 15,25%. Perhitungan ini sudah masuk di 34,53% TPS teman-teman ya, belum ada 50%. Jadi Kalimantan Barat ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Kemudian kalau kita lihat di DKI Jakarta, kita melihat Prabowo Subianto di bawah ini teman, warna ini. Prabowo mendapat 41,55%. Kemudian Anies Baswedan teman mendapatkan 39,64%. Jadi Anies kalah melawan Prabowo. Tetapi ini masih 50% teman ya, 50,80% data TPS yang masuk ya. Kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan 18,81%. Jadi di Jakarta sementara ini yang menang adalah Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua Anies Baswedan. Kita lihat lagi selain Jakarta teman ya. Selain Jakarta kita lihat lagi mana ya? Papua, coba kita lihat Papua. Luar biasa teman, Papua didominasi oleh Prabowo Subianto ya. Dapat berapa ini? Prabowo 69,15%. Tapi TPS-nya ini yang masuk masih 15% teman ya. Masih 15% di Papua. Ini Prabowo Subianto mendapatkan 69,15%, Anies mendapatkan 9,91%. Kemudian Ganjar mendapatkan 20,94%. Tapi ini masih 15% teman TPS yang masuk di KPU. Coba kita lihat Sulawesi Barat. Sulawesi Barat TPS yang sudah masuk 34,70%. Masih didominasi oleh Prabowo Subianto dengan 65,2%. Kemudian Anies Baswedan mendapatkan 24,2% dan Ganjar Pranowo mendapatkan 10,6%. Nah ini teman, kalau kita melihat hasil realcon per hari ini masih didominasi oleh Prabowo Subianto dengan tingkat persentase TPS di bawah 50%. Nah teman, ada hal yang cukup menarik ya. Di lapangan ada beberapa warga masyarakat yang melaporkan terindikasi kecurangan suara di Pilpres kali ini. Apakah itu kecurangan atau salah menulis? Nah, kita akan lihat teman. Saya punya data videonya. Coba kita tonton video dulu ya. Guys, jadi ini tuh ada data di TPS Jawa Barat, Kota Depok, Ciledug, Kalibaru, TPS 013. Cilodong. Nah, ini ada suaranya 117 ya untuk 02. Terus kita cek di website resmi KPU ya. Tuh ini website resmi ya, kita cek sama ya. Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 13. Dan kalian tahu di sini data yang diinput berapa? 617. Ini 117. Beda 500 suara. Nah ini teman-teman, satu video dari warga masyarakat yang menunjukkan terkait penulisan yang ada di KPU ini salah, walaupun ini sudah real count teman, tetapi juga ada kesalahan. Apakah ini faktor kecurangan atau kesalahan? Kita kurang tahu. Coba kita buktikan teman ya, kita buktikan.
kita tulis di sini atau kita pilih di sini Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat. Kemudian kabupatennya Kota Depok ya, Kota Depok. Kemudian kecamatannya Cilodong, Kelurahan Kalibaru, kemudian TPS 13. Seperti apakah informasi dari warga masyarakat? Nah, ini kita sudah melihat teman, Pilpres 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, kemudian Kabupaten Cilodong, Kecamatan Kalibaru, TPS Kelurahan Kalibaru, TPS 013. Kita lihat di bawah teman ya, yang dilaporkan tadi ini teman. Kita lihat Anies Baswedan mendapatkan suara sah 70 suara. Prabowo Subianto mendapatkan 617 suara. Ganjar Pranowo mendapatkan 15 suara. Wow, ini angkanya cukup besar teman. Ada 617, ada 70, ada 15. Coba kita lihat di bawah formulir C1-nya teman ya. Prabowo Subianto mendapatkan 117. Ini dari formulir C1 ya. Kemudian Anies mendapatkan 70 ya. Kemudian Ganjar mendapatkan 15. Saya ulangi, Anies mendapatkan 70, Prabowo 117, kemudian Ganjar 15. Kita lihat data yang masuk di KPU, kita lihat teman ya. Prabowo Subianto 617. Padahal di formulir C1 cuman 117. Kenapa berubah menjadi 617? Ada 500 suara yang masuk di sini teman ya. Ini kan luar biasa ini. Tanpa coblosan, tanpa pemilihan, suaranya sudah masuk sekian banyak. Padahal aslinya ini adalah 117 sesuai dengan formulir C1. Formulir C1 Pak Prabowo mendapatkan 117. Kenapa ditulis 617? Padahal teman, ini sudah real count teman ya, real count, hitungan real, hitungan pasti. Masih saja mengalami hal seperti ini. Apakah ini kesalahan tulis atau kesengajaan atau kecurangan? Ini yang perlu mendapat atensi. Ini satu temuan, belum lagi temuan-temuan yang lain. Nanti biasanya akan banyak teman terkait hal-hal yang aneh-aneh seperti ini. Oke, sekarang kembali teman terkait Pilpres di 2024 kali ini ya. Jadi suara nasional pada kesempatan kali ini kita melihat bahwa Pak Prabowo mendominasi di 15 Februari 2024 dengan perolehan suara yang cukup signifikan yaitu 56%, perolehan suara 14.809.016 suara. Jadi dimenangkan Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita melihat seperti di Aceh teman ya, di Aceh kita melihat justru Pak Anies Baswedan yang mendominasi menang teman ya. Angkanya tidak main-main, 77,07%. Ini di Aceh. Jadi tiap calon presiden ini beda-beda teman ya, beda-beda perolehan suaranya. Tetapi ini menunjukkan bahwa hasil hitung real count ini masih terus berlanjut. Jadi kita akan menunggu sampai 90%. Kalau 90% nanti selesai, mungkin akan mendekati valid teman-teman jumlah hitungannya. Tetapi tidak menjamin bahwa data yang valid di real count ini sah. Kenapa begitu? Ya seperti tadi, ada hal-hal yang aneh-aneh. Misalkan Prabowo mendapatkan suara 117 menjadi 617. Ini kan suara siluman teman yang dimasukkan di data real KPU. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.